Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan altar Tuhan untuk mengantar ibu kita tercinta, istri, oma, sahabat, ipar, Ibu Santa Martina Lili Nuriani. Ia dicintai dan sekarang telah pulang ke rumah Bapa. Kita semua tahu, setiap orang memiliki jalan rohaninya sendiri. Mungkin saudari kita ini, ibu kita ini tidak terlalu terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Tetapi hari-hari terakhir hidupnya dan seluruh kisah kasih keluarganya menjadi saksi bahwa kasih itu nyata. Ia adalah seorang ibu yang dicintai sang suami dan anak-anaknya, dan juga 8 orang cucunya yang menangisi kepergiannya dan semua orang yang mengenalnya dengan kasih. Kita bisa bertanya, bagaimana kita menilai hidup seseorang? Gereja selalu mengingatkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang melihat hati. Tidak ada seorang pun yang luput dari tatapan kasih Tuhan. Dan kita percaya setiap benih kasih yang pernah ditabur, sekecil apapun, akan dikenang oleh Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Ibu Lili ini mempunyai nama Nuriani, dan kita semua tahu Nur dalam bahasa Arab, Nir, itu berarti cahaya. Dan hari ini saudara-saudara, kita mohonkan agar Ibu Lili benar-benar dipeluk oleh cahaya Tuhan yang kekal. Cahaya itu bukan sekedar sinar, tetapi kehadiran Allah yang memeluk, menghangatkan dan menghapus segala air mata. Nabi Yesaya berkata, Tuhan akan menjadi cahaya abadi bagimu, dan hari-hari perkagunganmu akan berakhir. Yesus sendiri bersabda, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Kita percaya dalam belas kasih Tuhan, Tuhan sendiri menuntun Ibu Lili masuk ke dalam terang yang tidak pernah menjadi padam. Saudara-saudari, salah satu tanda dari kehadiran Tuhan di dunia adalah kasih yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Saat sakit, Ibu Lili dirawat dengan penuh cinta kasih oleh keluarganya. Anak-anak keluarga tidak membiarkannya sendiri. Mereka mengambil giliran untuk menjaga sang ibu. Bahkan ketika sang ibu harus dirujuk ke Singaraja, mereka juga mengambil giliran untuk terus menjaga, menemani sang ayah. Dalam diam, tanpa pidato panjang, keluarga ini sudah berkhotbah kepada dunia bahwa cinta sejati adalah setia sampai akhir menemani. Yesus berkata bahwa setiap perbuatan kasih kepada sesama adalah perbuatan kasih kepadanya. Dan kita percaya Tuhan telah melihat semuanya itu dalam keluarga ini. Lantas apa harapan kita yang ditinggalkan? Kematian memang membawa duka, tapi dalam iman, Pak Ferry, anak-anak sekalian, Jesse, Angel, Ervan, Yus, Pani yang masih di Turki. Dalam iman kita melihat kematian itu sebagai pintu menuju hidup yang tidak berkesudahan. Dalam Mazmur, tanggapan yang kita dengar hari ini
kita dikuatkan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Bagi kita yang masih berziarah di dunia ini, kematian mengajak kita untuk memandang kembali arah hidup kita, memperdalam relasi dengan Tuhan, dan terus menabur kasih kepada sesama. Saya percaya setiap anak-anak mempunyai kesan yang mendalam kepada sang ibu. Mungkin bagi sebagian orang, Ibu Lili adalah sosok yang keras, tapi bagi anak-anaknya, dialah sosok ibu yang luar biasa sabar. Yus mengatakan dia rindu sang ibu memberikan nasihat. Angel mengatakan dia rindu bisa memeluk sang mama. Saya bisa tanya kepada Ervan, kepada Jesse. Ibu Lili adalah seorang oma yang baik, yang dekat dengan cucu-cucunya. Ada 8 orang cucu. Jadi semua itu saudara-saudara menyadarkan kita bahwa kasih itu melampaui segala-galanya. Bagaimana kita bisa menilai seseorang, apakah dari tingkat kerajinannya ke gereja? Kitab suci mengatakan bukan. Kita menilai seseorang dari kasih yang ia taburkan. Dan itulah kasih yang dia tunjukkan kepada suami dan anak-anak cucu-cucunya, dan juga kepada kita yang berkumpul di sini. Hari ini kita semua bersama-sama menyerahkan Ibu Santa Martina Lili Nuriani ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kita mohon agar seluruh pengampunan dan kerahimannya dicurahkan atas dirinya. Semoga ia kini beristirahat dalam damai, dipeluk oleh terang abadi yang tak akan pernah padam. Dia telah menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam diri Kristus. Biarlah Kristus yang diimaninya menuntunnya, membimbingnya memasuki kebahagiaan abadi di surga. Saya tahu pasti air mata itu kita semua pernah mengalami kehilangan. Air mata itu pasti lama untuk bisa kering. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa saya ditinggalkan? Saya bisa mengatakan kepada Pak Ferry, kepada anak-anak dan kita sekalian, orang-orang mati itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia masih ada bersama kita. Bukan saja dalam kenangan tentang kasih, tentang kebaikan, tapi dia memang sungguh ada bersama kita. Yakinlah, setiap kali kalian merasakan kangen, saat itulah saat yang paling dekat dia ada di dekat kita. Apa yang harus dilakukan? Doakan agar mama, oma bahagia di sana. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yesaya, di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Di gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain selubung perkabungan